pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada seluruh teman-teman dan juga Bapak Hendrajat Nika selaku dosen pengampu mata kuliah Expert System. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hijrina Marotilah, NIM 2020 31254 dari kelas F mata kuliah Expert System. Di sini saya ingin mereview kembali apa atau materi yang sudah didapatkan pada saat BUMN Goes to Campus. Nah, dari beberapa materi ataupun talk show yang sudah kita dengarkan atau yang sudah kita simak pada hari Senin tanggal 24 kemarin, bahwasannya ada beberapa kegiatan ataupun agenda di acara BUMN Goes to Campus ini. Nah, salah satunya itu ada talk show dengan tema menjadi insan BUMN di kegiatan uh, BUMN Goes to Campus. Oke, sebelumnya di sini yang dapat saya tarik kesimpulannya bahwasannya yaitu BUMN sudah berjaya selama 3 tahun kepemimpinan Pak Erick Thohir ini. Bedanya perusahaan BUMN dengan perusahaan swasta yaitu ketika bekerja di swasta keuntungan dibalikan ke si pemilik modal. Namun sedangkan kita bekerja di BUMN, mendapat keuntungan dan juga keuntungan tersebut dibalikan ke pemilik modal. Siapa pemilik modal yang dimaksud yaitu adalah negara kita sendiri. Lalu jika swasta, keuntungan untuk pemilik swasta, dan jika BUMN memiliki keuntungan itu menjadi milik negara. Lalu dari yang saya tangkap juga untuk kita bekerja di BUMN itu harus siap untuk ditempatkan di mana saja dan di pelosok daerah, baik di daerah ataupun di perkotaan. Nah, selama pandemi atau selama corona juga itu BUMN tidak pernah mem-PHK karyawan, bahkan mengalami perubahan-perubahan yang sangat pesat dan juga lancar hingga mencapai ratusan triliun, 120 lebih triliun yang sudah diraih oleh BUMN pada 3 tahun belakangan ini. Lalu untuk mewujudkan Indonesia 2045 harus siap menghadapi 5 tren disrupsi global, yaitu yang pertama, negara dengan ekonomi yang kuat dapat mempengaruhi kebijakan dan perdagangan global. Lalu perubahan perilaku dan kondisi ekonomi sosial berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat. Dan juga perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang berpengaruh pada pola operasi perusahaan dan perilaku konsumen. Lalu yang keempat itu ada inovasi berkelanjutan merubah model bisnis yang konvensional. Lalu yang keempat, isu kesehatan menjadi lifestyle atau merubah perilaku konsumen. Lalu di sini kita membahas mengenai milenial atau generasi Z. Yang biasanya disebut dengan generasi Z adalah calon generasi pemimpin bangsa atau tangan-tangan mereka yang akan menjadi penerus masa depan Indonesia ke depannya. Menurut kita seberapa penting sih multitasking untuk generasi Z ke depannya? Apakah harus profesional ataupun tetap berada di jalur kita atau mengikuti alur aja gitu? Nah, menurut bapak-bapak yang di depan kemarin, seharusnya kita itu sudah profesional dari awal sesuai dengan passion dan bakat kita sendiri. Itu sangat penting daripada kita harus mengikuti jejak orang lain. Lebih baik kita ikut dari awal itu sesuai passion dan juga sesuai bakat dan juga minatnya kita. Lalu kita sudah berada di era 4.0 menuju 5.0 yang kedepannya akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tergantikan oleh sistem karena digitalisasi membuat perubahan pada sistemasi pekerjaan. Dengan adanya alat-alat yang dapat menambah kecepatan sebuah pekerjaan, akan banyak pekerjaan yang berkurang dan tidak dibutuhkan lagi. Kebutuhan akan digitalisasi nantinya akan sangat tinggi sehingga banyak orang-orang ataupun staf-staf ahli dalam bidang digital yang mengerti big data, coding, dan lainnya itu tergantikan dengan adanya digitalisasi. Lalu transformasi digital menjadi suatu isu yang luar biasa karena di satu sisi ini memudahkan masyarakat luar atau bahkan juga talent-talent muda, bahkan mahasiswa
yang siap bekerja untuk menjadi suatu sisi tantangan. Nah, apa sih hubungannya dengan mata kuliah expert system? Nah, seperti yang kita tahu sistem pakar ini merupakan, cabang dari, AI atau artificial intelligence, yang di mana sistem ini dimulai dikembangkan pada tahun 1960. Sistem pakar atau biasa yang kita sebut expert system adalah program AI dengan basis pengetahuan atau knowledge base yang diperoleh dari pengalaman atau pengetahuan pakar atau ahli untuk memecahkan suatu persoalan dalam bidang tertentu dan yang pastinya didukung oleh inference engine. Nah, yang di mana ke depannya bidang ini akan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan pakar-pakar atau ahli-ahli yang baik dan dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia dan menjawab semua tantangan yang ada. Karena, pemuda atau generasi Z memiliki semangat yang luar biasa dan juga merupakan penerus masa depan nantinya. Lalu hubungannya dengan ITPLN dengan BUMN itu apa sih gitu? Nah, seperti kita tahu, ITPLN sendiri ini merupakan yayasan pendidikan dan kesejahteraan perusahaan listrik negara di bawah PT PLN Persero, di mana PT PLN Persero ini merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang sudah kita bahas di atas, yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dulunya ITPLN, sebelum menjadi IT itu bernama STT-PLN. Nah, berubah nama menjadi IT-PLN itu pada tahun 2020. Lalu keuntungan kuliah di ITPLN atau hubungannya dengan ITPLN itu apa sih? Nah, ITPLN ini sudah berada dalam naungan BUMN dan juga ITPLN sudah ada tanda tangan MOU dengan BUMN melalui kampus Merdeka Mengajar dan ada beberapa program perekrutan bersama untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan mendaftar menjadi insan BUMN di tahun ini, seperti yang dikatakan oleh Bapak Arya, di tahun ini ada direkrut sebanyak 2.700 mahasiswa dan juga ITPLN ini memiliki program bersama BUMN, yaitu beasiswa arti BUMN yang, di mana beasiswa ini diterima atau diberikan kepada siswa yang baru lulus SMA dan hendak memasuki jenjang perkuliahan. Beasiswa Aperti BUMN ini juga, merupakan beasiswa yang gratis dan bebas biaya kuliah sampai, lulus nantinya. Lalu untuk menjawab pertanyaan nomor 2, produk aplikasi yang akan saya ciptakan bila saya ahli dalam bidang expert system, kemungkinan saya akan membuat suatu aplikasi dengan SafeLip, yang di mana, SafeLip ini merupakan aplikasi untuk mengunjungi sebuah perpustakaan yang pada saat kita berada di era globalisasi di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi ini semakin pesat. Apalagi informasi sekarang sangat cepat tersebar ke penjuru dunia, kedatangannya sangat berpengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Nah, alasan saya memilih perpustakaan atau SafeLip ini menjadi suatu produk yang akan saya kembangkan bila saya ahli dalam bidang expert karena saya ingin mempermudah jalannya peminjaman buku, terus juga akses untuk masuk ke dalam perpustakaan. Nah, dengan adanya akses tersebut untuk mempermudahkan mahasiswa ataupun user dapat menggunakan perpustakaan dengan baik dan benar. Nah, aplikasi yang akan dibuat, diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan informasi yang berguna untuk pengunjung perpustakaan dalam satu aplikasi. Mungkin ada beberapa hal yang harus dihindarkan untuk penggunaan aplikasi ini, di antaranya itu terjadi kebocoran data, terjadi kesalahan data akibat kesalahan input data, dan juga terjadi kecurangan dalam transaksi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya tarik kesimpulannya dari kegiatan BUMN Goes to Campus tanggal 24, hari Senin kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.